Kamu ingin melakukan sesuatu tidak? Satu kejadian kecil yang buruk terus terulang di kepalamu. Setiap suapan yang kamu makan langsung mengubah cara kerja tubuhmu. Nah, merasa senang saat postinganmu banyak yang like? Atau justru kecewa? Pernah tidak? Sudah minum kopi, mata terasa melek, tapi badan masih ingin tidur? Sebenarnya, ini bukan hal yang aneh. Kopi mengandung kafein, zat yang bekerja langsung di otak. Di dalam otak kita, ada zat bernama adenosin. Adenosin inilah yang membuat kita merasa mengantuk setelah seharian beraktivitas. Saat kita minum kopi, kafein tidak menghilangkan adenosin. Kafein hanya menempati kursi adenosin di otak, sehingga rasa kantuk terasa tertunda. Itulah kenapa mata terasa lebih melek dan fokus meningkat. Tapi, tubuh kita sebenarnya masih tetap lelah. Kafein tidak menggantikan tidur. Selain itu, jika tubuh sudah sangat kurang tidur, efek kopi jadi lebih lemah. Ditambah lagi, setiap orang punya toleransi kafein yang berbeda-beda. Ada yang langsung segar, ada juga yang tetap ngantuk meski sudah minum kopi. Jadi, kopi membantu kita menunda rasa kantuk, bukan menghilangkannya sepenuhnya. Kalau tubuh minta istirahat, kopi hanya solusi sementara. Karena yang benar-benar mengusir kantuk, tetaplah tidur. Pernah tidak? Setelah berendam di air cukup lama, kulit jari tangan atau kaki jadi berkerut? Banyak orang mengira kulit berkerut karena menyerap air. Tapi, ternyata bukan itu penyebab utamanya. Kulit berkerut di air justru dikendalikan oleh sistem saraf. Saat kulit terkena air terlalu lama, lapisan luar kulit mengembang sedikit. Otak lalu menerima sinyal bahwa kondisi kulit berubah. Sebagai respons, saraf di jari mengirim perintah ke pembuluh darah di bawah kulit. Pembuluh darah tersebut menyempit. Akibatnya, volume kulit di bagian tertentu berkurang, dan muncullah kerutan. Menariknya, pola kerutan ini tidak muncul secara acak. Kerutan membantu kita mencengkeram benda basah agar tidak mudah licin. Jadi, kerutan di kulit sebenarnya adalah adaptasi tubuh. Sebuah cara cerdas agar tangan dan kaki tetap berfungsi dengan baik di lingkungan basah. Itu juga sebabnya, kulit hanya berkerut jika sistem saraf berfungsi normal. Saat kulit kering kembali, pembuluh darah melebar lagi, dan kerutan pun menghilang. Jadi, lain kali saat melihat jari kamu berkerut di air, ingatlah, itu bukan kerusakan, melainkan strategi alami tubuh kita. Di chat, kamu bisa panjang lebar, tapi saat bertemu langsung, malah canggung. Fenomena ini dialami banyak orang, bukan karena kamu aneh, dan bukan karena kurang percaya diri. Otak kita memang bekerja berbeda saat berinteraksi lewat layar. Saat chat, kita punya waktu untuk berpikir. Kita bisa menghapus, memperbaiki kata, dan memilih jawaban terbaik. Tidak ada tatapan langsung, tidak ada reaksi spontan. Risiko ditolak terasa lebih kecil. Saat bertemu langsung, semuanya terjadi real time. Nada suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, semuanya diperhatikan. Otak kita masuk ke mode waspada. Bagian otak yang mengatur emosi dan ancaman menjadi lebih aktif. Kita takut salah bicara, takut dinilai, takut suasana jadi aneh. Akibatnya, kata-kata terasa sulit keluar. Di chat, kita memegang kendali penuh. Tapi di dunia nyata, semuanya spontan. Otak harus berpikir cepat, sambil membaca reaksi lawan bicara. Itu melelahkan secara mental. Jadi, lebih berani di chat bukan berarti kamu palsu. Itu hanya cara otak melindungi diri dari tekanan sosial. Pernah tidak, setelah scroll media sosial, tiba-tiba merasa hidupmu kurang? Padahal sebelumnya, kamu merasa baik-baik saja. Fenomena ini sangat umum, dan bukan karena kamu lemah. Di media sosial, yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain. Pencapaian, kebahagiaan, dan momen indah. Otak manusia secara alami suka membandingkan. Dulu, perbandingan membantu kita bertahan hidup.
Tapi di media sosial, otak kita membandingkan hidup asli kita dengan versi editan orang lain. Akibatnya, kita merasa tertinggal, kurang sukses, kurang bahagia. Padahal, perbandingan itu tidak adil. Setiap orang punya waktu dan jalan hidup sendiri. Apa yang kamu lihat di layar bukan gambaran utuh dari kenyataan. Media sosial adalah highlight, bukan realita. Jadi lain kali saat kamu mulai membandingkan diri, ingatlah satu hal. Kamu sedang melihat hidup orang lain, bukan perjuangan mereka. Pernah tidak, kamu ingin melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba berhenti karena berpikir, gimana kata orang? Padahal, mereka bahkan mungkin tidak memperhatikanmu. Takut dinilai orang lain adalah ketakutan yang sangat manusiawi. Kita takut terlihat aneh, takut salah, takut tidak diterima. Dan anehnya, ketakutan itu sering lebih besar daripada kenyataannya sendiri. Otak manusia dirancang untuk mencari penerimaan sosial. Dulu, diterima kelompok berarti bertahan hidup. Jadi saat kita merasa akan dinilai, otak menganggapnya sebagai ancaman, meski sebenarnya tidak berbahaya sama sekali. Ada istilah psikologi bernama spotlight effect. Kita merasa seolah-olah semua mata tertuju pada kita. Padahal kenyataannya, orang lain terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Coba pikirkan, berapa lama kamu mengingat kesalahan kecil orang lain? Sebentar, bukan? Begitu juga orang lain terhadapmu. Mereka melihat, lalu melanjutkan hidupnya. Kebanyakan orang tidak sibuk menilai kita. Mereka sibuk menilai diri mereka sendiri. Jadi jangan biarkan ketakutan imajiner menghentikan hidupmu yang nyata. Karena saat kamu berani jadi diri sendiri, dunia tidak runtuh, kamu justru tumbuh. Pernah tidak? Satu kejadian kecil yang buruk terus terulang di kepalamu, bahkan berjam-jam. Padahal hal baiknya jauh lebih banyak. Fenomena ini bukan karena kamu lemah, dan bukan juga karena kamu terlalu sensitif. Ini cara kerja otak manusia yang sudah terbentuk sejak ribuan tahun lalu. Otak kita memiliki kecenderungan yang disebut negativity bias. Artinya, otak lebih cepat menangkap dan mengingat hal buruk dibandingkan hal baik. Dulu, mengingat bahaya berarti bertahan hidup. Satu kesalahan kecil bisa berujung fatal. Jadi otak memilih fokus pada ancaman, meski ancaman itu sudah tidak relevan lagi hari ini. Saat otak merasa ada yang belum selesai, ia akan terus mengulangnya. Bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk memastikan jangan sampai terulang lagi. Masalahnya, otak tidak tahu kapan harus berhenti. Akibatnya, kita mudah overthinking. Satu komentar negatif bisa menutupi 10 pujian. Dan satu kesalahan terasa lebih besar dari seluruh pencapaian. Ingat satu hal penting, otakmu bukan musuhmu. Ia hanya bekerja dengan cara lama di dunia yang sudah berubah. Saat kamu sadar akan hal ini, kamu bisa mulai memilih apa yang layak kamu ulang di kepalamu. Sadar gak, setiap suapan yang kamu makan langsung mengubah cara kerja tubuhmu? Mie instan, gula, dan bawang merah. 3 bahan ini sering kita konsumsi, tapi efeknya di dalam tubuh tidak sesederhana rasanya. Saat kamu makan mie instan, lidahmu langsung menangkap rasa gurih. Rasa ini berasal dari kombinasi garam, lemak, dan MSG. Otak merespons dengan melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa puas. Itulah kenapa mie instan terasa nagih. Namun kandungan sodium yang tinggi membuat tubuh bekerja ekstra untuk menyeimbangkan cairan. Sekarang tentang gula. Begitu gula masuk ke tubuh, kadar gula darah naik dengan cepat. Tubuh melepaskan insulin untuk menstabilkannya. Kamu merasa lebih berenergi, lebih fokus, bahkan lebih bahagia. Tapi efek ini tidak bertahan lama. Saat gula darah turun kembali, kamu bisa merasa lemas atau ingin makan lagi. Inilah siklus yang sering membuat kita ingin manis berulang kali. Berbeda dengan mie instan dan gula, bawang merah punya efek yang lebih kompleks. Saat dipotong, senyawa sulfur dilepaskan. Inilah yang membuat mata perih,
Namun senyawa ini juga memiliki sifat antioksidan yang baik untuk tubuh. Jadi meski membuat menangis, bawang merah justru memberi manfaat. Setiap makanan yang kita konsumsi memicu reaksi di dalam tubuh. Ada yang memberi rasa puas sesaat, ada yang memberi manfaat jangka panjang. Kamu sadar gak, tubuhmu selalu bekerja di balik setiap suapan? Dan mungkin mulai hari ini, kita bisa lebih sadar apa yang masuk ke dalamnya. Pernah merasa senang saat postinganmu banyak yang like? Atau justru kecewa saat like-nya sepi? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Like di media sosial terlihat sepele. Tapi bagi otak kita, like bukan sekadar angka. Ia punya pengaruh nyata pada perasaan kita tanpa kita sadari. Setiap kali kita mendapat like, otak melepaskan dopamin. Dopamin adalah zat kimia yang membuat kita merasa senang, dihargai, dan diakui. Inilah alasan kenapa like terasa menyenangkan. Masalahnya, otak suka mengulang rasa senang. Kita jadi sering mengecek notifikasi, menunggu like berikutnya, tanpa sadar. Semakin sering diulang, semakin kuat kebiasaannya. Saat like sedikit, otak menafsirkannya sebagai, aku kurang diterima. Padahal kenyataannya, like tidak selalu mencerminkan nilai diri kita. Ingat satu hal penting, like adalah reaksi orang, bukan ukuran harga dirimu. Kalau video ini bermanfaat, kamu boleh klik like, supaya lebih banyak orang juga tahu fakta ini.